Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang beranggotakan pertama Fitria Ramadhani dengan MPM 2028286, yang kedua Hesti Yuliana dengan nomor MPM 2020298, yang ketiga, Ilham Kasanah dengan MPM 2020301. Materi yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Materi yang kedua, iptek di dalam Al-Quran. Pandangan Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diketahui dasar-dasar pokoknya dengan cara menganalisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkhalwat di Gua Hira. Allah berfirman, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara qalam atau pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ikhra diambil dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari menghimpun lahirlah aneka ragam makna seperti menyampaikan, menelaah, meneladani, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca baik tertulis maupun tidak. Dalam Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 di atas wahyu atau ayat pertama tidak disebut dan dijelaskan tentang sesuatu apa yang harus dibaca, karena Al-Quran menghendaki agar umatnya membaca segala hal. Hal-hal itu bisa terkait dengan politik, fisika, sosial, bahasa, ekonomi, biologi, lingkungan, matematika, ilmu-ilmu agama, dan lain sebagainya. Materi yang ketiga, iptek di dalam As-Sunnah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan orang meletakkan ilmu pada selain yang ahli baginya menggantungkan permata dan emas pada babi hutan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan lainnya. Juga pada hadis Rasulullah yang lainnya, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Dalam hadis ini kita dituntut mencari ilmu ke Cina, tetapi dalam hadis ini Rasulullah menyuruh kita mencari ilmu dari berbagai penjuru dunia. Walau jauh ilmu harus tetap dikejar. Sunnah atau hadis merupakan instrumen penting dalam mendorong akal dan indera untuk memahami fenomena alam. Sunnah juga merupakan sumber pengetahuan, baik yang berkenaan yang dengan religius atau keagamaan, humaniora atau kemanusiaan, dan sosial yang dibutuhkan umat manusia untuk meluruskan jalan mereka, membetulkan kesalahan mereka, atau melengkapi pengetahuan eksperimental mereka. Syekh Yusuf Al-Qaradawi merupakan tokoh dan ulama kontemporer yang amat piawai untuk menggagas keterkaitan antara As-Sunnah dengan iptek dan peradaban. Gagasan penting beliau tentang eksistensi sunnah sebagai sumber iptek dan peradaban sebagai berikut. Yang pertama, universalisme sunnah tentang iptek dan peradaban. Agama tidak campur dalam urusan-urusan manusia yang dimotivasi oleh naluri dan kebutuhan kehidupan duniawinya. Seperti halnya masalah peperangan, bahwa untuk masalah teknis dan teknik peperangan itu diserahkan kepada umat manusia dengan cara mengkondisikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh umat manusia.
Yang kedua, sunnah identik dengan wahyu sebagai pembimbing akal dan indera dalam memahami iptek. Menurut Yusuf Al-Qaradawi bahwa dengan akan dan panca indera yang dimiliki manusia, mereka dapat memahami dirinya dan alam sekitarnya. Dengan akal dan panca indera, manusia dapat mengkaji dan mengerti hukum alam dan rahasia yang tersimpan di dalamnya. Gagasan Yusuf Al-Qaradawi menempatkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang utama. Dan secara khusus, sunnah atau hadis merupakan instrumen penting dalam mendorong akal dan indera untuk memahami fenomena alam. Sunnah dan urgensinya dalam memahami peradaban. Dalam hasanah intelektual, sunnah sangat dengan peradaban. Secara luas dapat dijumpai beberapa petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah yang mengarah pada persoalan fikih peradaban, perilaku beradab, dan bangunan peradaban. Fikih peradaban menurut Yusuf Al-Qaradawi adalah fikih yang menghantarkan manusia dari pemahaman yang dangkal atau primitif menuju pemahaman yang luas dan mendalam mengenai alam dan kehidupan. Dengan rumusannya seperti ini, maka rambu pertama bagi fikih peradaban adalah ayat dan hukum alam. Perkembangan iptek di dunia Islam melalui tokoh-tokoh Islam. 1. Ibnu Sina atau Avicenna, seorang filsuf yang terkenal di dunia medis. Dia bahkan dijuluki sebagai bapak kedokteran modern. 2. Al-Zahrawi, bapak ilmu bedah modern, mengenalkan catgut atau benang sebagai alat untuk menutup luka, juga menyusun yang menjadi rujukan para dokter hingga sekarang. 3. Ibnu Al-Haytham, karyanya yang terkenal adalah kitab Al-Manazir atau Book of Optics, yang hingga kini diakui sebagai rujukan ilmu optik. 4. Al-Khawarizmi, ahli matematika Islam yang dikenal sebagai penemu aljabar, logaritma, dan sistem penomoran. 5. Abbas ibn Firnas, berhasil mendesain alat yang memiliki sayap untuk terbang layaknya kostum burung, kemudian menginspirasi ilmuwan barat untuk mengembangkan pesawat. 6. Jabir ibn Hayyan, seorang ahli kimia yang berasal dari Iran. Ia berhasil melarutkan emas dan menemukan asam kuat seperti asam sulfat, hidroklorik, dan nitrat. 7. Ahmad ibn Tulun, orang pertama yang mencetuskan perawatan medis modern berupa rumah sakit Al-Fustat di Kairo, Mesir. Tulun yang saat itu menjabat sebagai gubernur menyediakan layanan kesehatan yang gratis. 8. Al-Batani, seorang astronom yang berhasil menemukan hitungan dalam 1 tahun terdapat 365 hari, 5 jam 46 menit, dan 24 detik. 9. Ibnu Khaldun, bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Adapun karya-karyanya yang paling dikenal yaitu Mukadimah, pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun tentang teori ekonomi yang logis dan realistis. 10. Al-Jazari, Al-Jazari merupakan seorang tokoh besar di bidang mekanik dan industri, mendapat julukan sebagai bapak modern engineering berkat temuan-temuannya yang banyak mempengaruhi rancangan mesin-mesin modern saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.